Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Navara Laki Channel. Nah teman-teman semuanya, sesuai dengan permintaan ya dari salah satu teman di kolom komentar, mungkin penasaran ya bagaimana cara saya menyiram tanaman yang ada di teras supaya lantainya nggak becek dan nggak kotor. Nah, di video kali ini saya ingin ceritakan kepada teman-teman bagaimana saya menyiram tanaman saya yang di teras dan juga macam-macam jenis-jenis tanaman yang memang cocok kita letakkan di teras rumah. Simak sampai selesai, jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, bunyikan tanda loncengnya dan like, kemudian juga bisa komentar ya di kolom komentar. Nah teman-teman semuanya, sebelum saya siram biasanya saya cek-cek dulu ini media tanamnya apakah memang sudah perlu disiram ataukah belum. Nah ini kita lihat ya, ternyata media tanamnya sudah kering ya, tapi sebenarnya jangan hanya lihat dari yang atas, bagian atas ya, kita juga harus cek bagian tengahnya ya, terutama kalau yang aglonema saya biasanya benar-benar saya cek ya sampai ke tengah media tanam. Kalau memang dia sudah kering baru saya siram, tapi kalau belum kering belum saya siram dulu. Nah saya cek-cek semuanya media tanamnya ya, apakah memang sudah perlu disiram ataukah belum ya. Kemudian baru nanti saya akan siapkan mana tanaman yang akan saya siram, mana yang tidak. Nah teman-teman, ini adalah tanaman-tanaman yang ada di teras. Kemudian kalau yang ini juga masih bagian dari teras ya, tetapi dia letaknya di atas pagar. Nah bedanya apa? Kalau ini dia berarti terkena sinar matahari secara langsung dan hujan juga secara langsung. Nah ini dia tanaman-tanaman yang saya pasang di atas pagar. Ini adalah bunga-bunga mawar yang kemarin di video sebelumnya saya sudah ceritakan bagaimana untuk membuat tanaman mawar saya jadi rimbun ya. Sudah saya potong dan sekarang sudah berbunga. Nah kemudian di pot mawarnya ternyata banyak sekali tumbuh biji-biji dari bunga torenia. Jadi ini saya tidak tanam ya teman-teman, tetapi dia tumbuh sendiri karena memang biji torenia itu kan banyak ya, kalau dia sudah tua banyak sekali, dia bisa kena angin, bisa sampai ke mana-mana, jadi bisa tumbuh ya dengan sendirinya. Nah jadi di dalam satu pot ada dua bunga gitu ya, ada bunga mawar dan juga bunga torenia. Ini dia. Jadi nah itu ada juga rumput juga ya, nanti harus saya bersihkan yang ada di pot mawar nih. Ini bunga torenianya sudah mulai berbunga dan mawarnya cantik sekali, ini yang warna merah. Kalau yang sebelahnya warnanya pink ya, tapi bunga torenianya sudah mekar. Kemudian yang ini juga warnanya merah ya, itu dia bunga mawarnya. Nah kenapa saya pasang di atas pagar? Karena dia bisa kena panas ya secara langsung kalau di sini. Jadi dia cocok ya, jadi kita harus perhatikan penempatannya. Nah kita mulai tahap penyiramannya. Ini dia. Sebelum penyiraman, saya hari ini mau saya tambahkan antrakol. Buat apa? Ini antrakol adalah untuk anti jamur atau fungisida ya, supaya tanaman-tanaman kita tidak terkena jamur gitu ya, karena musim begini, musim hujan itu lembab gitu ya, jadi resiko sekali untuk terkena jamur. Jadi saya tambahkan 1 sendok tadi dalam ember ini ya, seukuran berapa liter ini ya, sekitar 4 literan ya. Kemudian untuk menyiramnya saya pakai teko ini ya, kebetulan ini sudah agak bocor tekonya, jadi nggak bisa dipakai untuk bikin minuman, jadi saya buat untuk siram-siram tanaman aja. Jadi kita gunakan yang ada di rumah. Nah kita mulai untuk penyiraman di teras. Nah untuk tanaman ini ya saya langsung siram aja ke media tanamnya ya teman-teman. Nah jadi di bawah tanaman ini memang sudah saya letakkan tatakan pot, jadi tidak usah khawatir ya, nanti dia tidak akan kemana-mana airnya. Kemudian yang ini juga ada tatakan potnya, meskipun agak kecil tatakannya tapi bisa menampung air dari penyiraman ya. Jadi saya siramkan saja di media tanamnya. Ya ini untuk Miana ya, Miana warnanya cantik sekali.
Kemudian berikutnya ini untuk aglonema. Oke ya, untuk aglonema ini bawahnya tidak ada tatakannya, sehingga kalau saya menyiram aglonema ini saya pindah dulu ya. Nah, ini untuk sampingnya ada tatakannya di bawah, jadi saya siramkan ya. Untuk Syngonium batik ini ya, ada tatakannya di bawah, jadi tidak perlu khawatir airnya akan turun ke bawah, asal tidak berlebihan menyiramnya ya, secukupnya saja. Oke, untuk aglonema saya pindahkan dulu ya di depan teras ya, depan pintu teras ya. Jadi kalau dia basah di situ kan nggak apa-apa ya, nggak ngotorin lantai yang di teras. Oke, saya siramkan di situ. Ya, secukupnya juga. Dan memang media tanam untuk aglonema ini kan kita pilih yang poros ya teman-teman. Jadi kalau poros itu ketika kita nyiram, maka dia akan air cepat keluar ke bawah, itu namanya media tanamnya berarti poros. Nah, ketika nanti airnya sudah tidak ada yang netes-netes lagi, baru saya kembalikan ke tempat semula. Selanjutnya ini untuk penyiraman tanaman saya yang ada di rak yang kemarin sudah saya review ya. Jadi rak ini saya pasang di pojok ya, saya tata ulang, saya pasang di sini. Nah, kebetulan agak tinggi, jadi untuk penyiraman ya saya naik tadi ya di pakai kursi yang dari bambu ya. Saya langsung siramkan saja. Oke ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang aglonema kebetulan sudah saya cek juga ya media tanamnya, jadi ini juga perlu untuk disiram ya, saya siramkan saja. Semuanya saya siramkan ke media tanamnya ya. Kalau daunnya kemarin ya banyak yang sudah saya lap-lap ya, jadi tidak perlulah kena air lagi ya, biar tetap mengkilap. Nah, ini saya siramkan seperlunya. Ini ya, tadi untuk keladi baret merahnya perlu diberi penyangga ya, karena batangnya udah panjang. Kemudian yang ini Syngonium ya, saya berikan tatakan di bawahnya, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian ini Crassula ovata juga saya siram. Kemudian ini bawahnya ya untuk bunga Gloxinia, ini memang agak jarang saya siram karena dia kalau kebanyakan air justru bisa busuk, jadi hari ini tidak saya siram dulu. Nah, untuk yang tanaman ini bagaimana menyiramnya? Karena kalau teman-teman lihat, ini kan saya naikkan di tatakan besi yang tentu saja bawahnya nggak bisa dipasang tatakan yang untuk nampung air ya, karena dia bentuknya memang seperti ini. Nah, caranya adalah saya siapkan ini tatakan potnya ya. Memang nggak bisa permanen saya pasang, tapi ini saya pakai untuk menampung air setelah saya siram tanaman ini ya. Jadi memang ya agak ribet sedikit ya, tapi tidak tiap hari sih saya menyiramnya, jadi sekali-sekali saja ya, 2 hari sekali saya siram tanaman ini ya. Saya siramkan semuanya ke media tanam juga. Daunnya masih mengkilap juga ya, karena kemarin memang belum lama saya lap ya, teman-teman sudah lihat di video sebelumnya. Nah, jadi air yang keluar dari media tanam saya tampung dulu di tatakan pot ini supaya dia nggak netes-netes ke lantai ya. Ya, jadi ke lantainya nggak kotor. Oke, kalau misalnya airnya ternyata saya banyak sekali nyiramnya, di tatakannya penuh ya, saya tuang dulu airnya ya ke ember gitu atau ke gayung gitu ya. Kemudian saya pasang lagi seperti ini sampai nanti airnya tinggal sedikit ya. Ya, seperti itu. Ya, memang perlu
kesabaran, ketelatenan ya kalau kita mau merawat tanaman ya. Tapi kalau kita sudah melakukan dengan hati yang senang, gembira, maka tidak akan menjadi sebuah beban. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana saya menyiram tanaman saya yang ada di teras, dan apa saja tanaman-tanaman yang bisa kita pasang di teras rumah kita ya. Saya berikan contohnya kepada teman-teman, meskipun masih banyak lagi tanaman-tanaman lain yang kita bisa pasang di teras kita. Ya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di the next video. Assalamualaikum. Bye bye.